أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini ingin kami menyampaikan kepada kita semua nasihat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nasihat ini disampaikan oleh Nabi dalam bentuk kekhawatiran yang akan terjadi kepada umatnya. Maka beliau mengkhawatirkan keadaan tersebut. Kata Nabi dalam hadisnya, "An Abi Musa al-Ash'ari qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhafu alaikum al-haraj." Qala wa ma al-haraj ya Rasulullah? Qala al-qatlu. Qalu wa aktsaru mimma naqtulu al-yawm idna la naqtulu fil yawm min al-musyrikin kaza wa kaza. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa qatla al-musyrikin walakin qatla ba'dukum ba'da. Qalu wa fina kitabullah. Qala wa fikum kitabullah. Qalu wa ma'na uquluna. Qala innahu tuntaza'u uqulu 'ammati dhakum az-zaman wa yukhlafu laha haba'un minan nas yahsabuna annahum 'ala syai' wa laysa 'ala syai'. Shadaqallah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mengkhawatirkan kepada kalian di akhir zaman, di masa itu, kata Nabi, di satu masa aku mengkhawatirkan kepada kalian al-haraj. Al-haraj itu dalam istilah bahasa kesusahan, perperangan, pertumpahan darah, pembunuhan. Maka kata para sahabat, wa ma al-haraj ya Rasulullah? Apa al-haraj itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, qala al-qatlu. Kata Nabi, perperangan, pertumpahan darah, pembunuhan. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa aktsaru mimma naqtulul yaum? Apa yang paling banyak kami bunuh ketika itu? Inna la naqtulu fil yaum minal musyrikin. Sungguh ketika itu kami benar-benar akan membunuh orang-orang musyrikun. Kata para sahabat. Nabi jawab. Kata Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa qatlal musyrikin. Yang kalian bunuh, yang kalian perangi bukan orang musyrik, tapi justru yang kalian perangi, kata Nabi, qatlu ba'dukum ba'da, ba'dikum ba'da. Kalian akan berperang antara sesama kalian, satu dengan yang lain. Ini hadisnya sahih yang bicara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalian tidak hanya berperang dengan musyrikun. Justru dengan musyrik itu memang sudah sewajarnya, kata Nabi. Tapi kalian justru akan berperang dengan sesama muslim. Kemudian pertanyaan sahabat tersebut, kata para sahabat, apakah kami akan berperang dengan orang-orang musyrik dan seberapa banyak yang akan kami bunuh, yang akan kami perangi? Kata Nabi, la. Laisa qatlal musyrikin, bukan orang musyrik, tetapi setiap di antara kalian. Kemudian bertanya para sahabat, qalu wa ma'na uquluna.
Kata para sahabat, ketika itu kami memiliki akal. Dijawab sama Nabi. Kata Nabi, innahu tuntaza'u uqulu ammati zakumuz zaman. Kata Nabi, pada saat itu akhlak, akal kalian yang sehat, akal kalian yang bisa berpikir dengan baik akan diruntuhkan dengan perkembangan zaman. Maksudnya apa? Apa maksud hadis ini tentang akal yang diturunkan, tentang ilmu yang diturunkan? Kata Nabi, para ulama mentafsirkan makna tersebut daripada hadis Nabi tadi, akal kelak tidak bermanfaat. Orang yang sehat secara akal, maka kelak akan runtuh akal yang sehat ini oleh akal yang tidak sehat. Contohnya, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak bisa diterima dengan akal, sesuatu yang sehat, sesuatu yang benar akan dirobohkan oleh yang tidak benar. Diperkuat oleh akal yang tidak sehat. Apa contohnya? Contohnya kita hari ini dibawa menjadi manusia yang bodoh. Ingin dibuat menjadi manusia yang tidak normal. Istilah lain daripada hadis ini adalah mentidak normalkan posisi yang sudah normal. Akal kita berpikir bahwa 4 tambah 4 itu 8, maka akan datang satu masa orang akan mengatakan 4 tambah 4 itu 7. Atau 9. Orang akan berdebat pada 4 tambah 4, 8 atau 7 atau 9. Dan ini kondisinya sudah terjadi. Ketika ingin membuktikan satu kepastian, kalau kita ingin membuktikan apakah kita ini laki-laki atau tidak, maka kita tinggal lihat, tinggal buktikan. Selesai. Mengapa harus berbelit-belit? Bahkan untuk membuktikan satu kepastian, membutuhkan banyak hal yang harus dimanipulasi. Bahasa istilah lainnya adalah, hidup manusia di akhir zaman lebih banyak didominasi oleh kedustaan. Sehingga akal sehat terbenam. Akal yang sehat terbenam. Akal yang sehat dipaksakan untuk tunduk di hadapan akal yang tidak sehat. Baginda Nabi mengatakan hal demikian. Kemudian kata Nabi, wa yukhlafu laha haba'un minan nas yahsabuna annahum ala syai' wa laysa ala syai'. Kita ambil contoh. Kalau kita rujuk kepada pemahaman keagamaan, pada saatnya nanti akan ada orang yang mengatakan bahwa laki-laki perempuan ketika bercampur itu bukan lagi menjadi satu hal yang dosa, tapi menjadi satu hal yang biasa. Mereka datangkan dengan dalil, yang dalil tersebut menurut mereka adalah baik, walaysa ala syai', kata Nabi. Dan sesungguhnya itu tidak baik. Akan datang orang pada saat itu, kata Nabi, mereka berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Mereka jadikan bahasa Arab untuk sebagai modal untuk mereka katakan ini Al-Quran, mereka katakan ini hadis. Hanya untuk membenarkan perbuatan yang salah. Hanya untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Kondisi itu saat ini hampir kita temukan. Bahkan terkadang kita temukan. Makanya kenapa manusia hari ini kemaksiatan itu hal yang nampak biasa. Ya karena kita dituntut untuk membiasakan perbuatan-perbuatan yang abnormal, yang tidak normal. Dulu zina itu tidak normal. Hari ini zina itu normal. Dulu LGBT itu tidak normal. Sekarang dipaksakan untuk normal. Sehingga akal kita yang tadinya sehat dipaksa untuk menjadi tidak sehat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Nabi mengatakan poin tersebut, bukan tanpa alasan. Kata Nabi, masa itu adalah masa di mana kebenaran sulit untuk diucapkan. Masa ketika itu kesalahan sulit untuk diungkapkan. Semua berada pada posisi al-kadhibu. Maka bahasa itu sederhana. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ra'suz zunubi al-kadhibu. Kedustaan itu pangkal dari segala kesalahan. Maka hari ini manipulasi adalah hal terbesar. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang sifatnya manipulasi hari ini adalah sesuatu atau suatu perbuatan yang bisa merubah mata dunia. Kalau kita berbicara tentang manipulasi, kalau kita berbicara tentang akal sehat, begitulah yang diinginkan oleh Dajjal
agar bisa mendapatkan pengikut-pengikut yang banyak, Dajjal tunjuk langit dia bisa turunkan hujan. Tunjuk orang mati dia bisa hidupkan. Seketika itu manusia-manusia yang mengaku beriman kepada Allah, apa kata mereka? Kami mengikuti orang tersebut. Kenapa? Tunjuk langit turun hujan. Tunjuk manusia yang mati bisa hidup kembali. Terpukau. Tapi sesungguhnya Dajjal adalah bapak dari segala manipulasi yang ada. Kelak Dajjal akan menjadi pemimpin manusia-manusia manipulatif. Maka setidaknya pengikut Dajjal 2. Dia ada 7 tapi kita sebutkan 2. 1 orang kafir. Yang kedua yang paling berbahaya manusia munafik. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, akhafu ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min zahratid dunya. Aku khawatir kepada kalian. Salah satu yang menyebabkan terjadinya manipulasi tipu daya dunia, kata Nabi, disebabkan zahratud dunia. Apa zahratud dunia itu? Bunga dunia. Apa yang disebut dengan bunga dunia? Ya Rasulullah, barakatul ardi, kenikmatan dunia. Sekarang pertanyaannya, apa yang disebut dengan kenikmatan dunia itu? Nabi sebut dalam hadis yang lain adalah hubbud dunia, mencintai dunia. Bagaimana manusia bisa mencintai dunia? Hawa nafsu yang dipertuhankan, hawa nafsu yang diperturutkan. Apa yang mereka lakukan terhadap cinta terhadap dunia? Memperbanyak harta. Apa yang mereka lakukan untuk memperbanyak harta? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Bagaimana kondisi umat muslim ketika itu? Bainal makhafatain. Bagaimana posisi umat muslim ketika itu? Di antara dua. Berbuat baik salah, berbuat salah makin salah. Mengikuti kebaikan dia salah, mengikuti keburukan dia tambah salah. Apa yang harus dilakukan bagi seorang muslim ketika itu? Al-istiqamatu bihabliddin. Hanya ketergantungan dan kekuatan umat mukmin, bukan muslim. Bukan muslim, tapi mukmin. Hanya kekuatan umat mukmin berpegang teguh dengan tali Allah, tali agama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tutup dengan satu pernyataan baginda Nabi Muhammad SAW yang selamat di akhir zaman, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa maksudnya? Yang jelas-jelas berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Sisanya muslim bukan mukmin. Sisanya musyrikun bukan muslim. Sisanya kafirun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.